Dibandingkan mata uang dunia lain, pelemahan rupiah terbilang rendah. Mari kita cermati data berikut ini. Sebenarnya yang mengalami koreksi paling tinggi adalah rubel. Kemudian kalau kita ada yen, ada peso, ada bahkan ada ringgit Malaysia 6,4%. Kemudian ini dolar Singapura 6%. Posisi Indonesia masih di bawah itu sebenarnya. Rupiah 4,5% hitung-hitungannya. Ya, dibandingkan yuan yang lebih rendah lagi memang 2,3%. Tetapi persoalannya kan bukan angka berapa koreksi, tetapi kekuatan kita, begitukah Pak? Ya betul, dalam arti sebenarnya begini ya, kita ini sebenarnya faktor persepsi dan psikologis yang dikatakan tadi Pak Don Bosco. Jadi bukan itu fundamental. pengalaman yang lama itu orang bikin takut, ya kan? Selama kita tidak bisa jelaskan oleh pemerintah persisnya bagaimana menjelaskan juga supaya orang tidak berspekulasi berlebih-lebihan karena persepsi-persepsi cerita lama-lama yang terjadi 97-98 itu, saya pikir sebenarnya memang tidak ada yang perlu kita khawatirkan sekarang, apalagi dengan melihat data-data yang ada sekarang ini. Tapi sekarang ini sebenarnya kesempatan kita memperbaiki ekonomi kita yang lebih baik. Apa hal-hal yang kita terjadi supaya jangan terjadi terus-terusan begitu. Buat pengusaha kan yang paling penting adalah bagaimana harga rupiah itu semua kita bisa tahu di mana kita bermain dalam menentukan harga pokok kita. Jangan naik turun kayak yoyo itu kan kita pusing. Iya. Itu menurut saya terjadi. Terlalu banyak terpengaruh oleh dunia luar begitu. Iya, sebenarnya terpengaruh dunia luar dan kita sendiri juga tidak cukup kuat, gitu. Tidak mempersiapkan diri juga dengan baik untuk ini soalnya. Tidak mempersiapkan diri dengan baik dan itu persepsi. Tapi pemerintah menurut saya menarik penjelasannya. Ini kan karena penguatan dolar. Penguatan dolar, iya, satu hal kita global, semua, ya, kita global semua sifatnya. ini. Dan kemudian itu tidak bisa kita kendalikan. Sekarang problemnya kan bagaimana supaya kita tidak terlalu didikte oleh kekuatan luar itu kan. Sekarang opportunity-nya di mana? Kalau misalnya kita mau seperti itu, Pak Sofyan atau Mas Suryo, gitu. Ya, sebenarnya kalau kenaikan kita yang relatif sedikit tadi itu karena basis kita sudah tinggi kan, dari 12.000 sekian. Iya. Bukan kita kan bukan dari $1 atau seribu Kalau rupiah. $1 ke $2 atau satu rupiah ke $2 100%. 100%. Karena basis kita sudah tinggi, jadi maka naiknya memang tidak secara persentase tidak begitu tinggi. Tapi menurut hemat saya, yang penting sekarang menyikapi ini bagaimana. Menurut hemat saya kita perlu upayakan kita genjot ekspor kita gitu. Dan kita perlu kebijakan-kebijakan yang memang menunjang ya supaya iklim investasi ini kita jaga terus agar tetap menarik, jangan sampai terpengaruh masuknya investasi ke Indonesia. Ini penting. Jadi jangan kita keluar dengan kebijakan-kebijakan yang apa ya, kayak kebijakan pajak ekspor dan sebagainya, seperti apa namanya, BK tuh. Jangan sampai mempersulit ekspor gitulah ya. Kalau seperti begitu tuh udah dalam situasi sekarang di mana komoditi kita harganya sedang melemah nggak tepat begitu loh. Jadi hal-hal seperti ini kita perlu jaga. Jadi perlu adanya inilah suatu kerjasama yang lebih erat ya antara pemerintah, dunia usaha supaya lebih pas kalau mengeluarkan kebijakan itu betul-betul yang menguntungkan kita gitu, bukan merugikan kita. Jadi masih belum akomodatif nih Pak. Belum terintegrasi. belum terintegrasi. Yang penting memang antara pemerintah dengan Bank Indonesia itu penting sekali. Karena Bank Indonesia apapun dia bertanggung jawab terhadap moneter ini kan. Dan ini menurut saya yang terjadi, kapan dia mesti juga kalau perlu intervensi dan kalau perlu melepaskan, ya jadi semua itu harus dikerjasamakan antara kebijakan fiskal dan moneter ini. Yang penting kan rupiah stabil tadi kuncinya Pak Sofyan bilang tadi. Nah, kalau fluktuasi yang 4% sekarang ini itu apakah itu masih masuk range yang stable atau itu sudah eksesif? Kalau kita melihat dari Bank Indonesia bilang sedikit lebih undervalue, sebenarnya rupiah bagus untuk mendorong ekspor. Hanya masalahnya kebijakan seperti apa supaya ekspornya ini jalan. Tadi itu yang kita belum lihat. Kebijakan yang merangsang, yang membantu. Ya jangan terus misalnya uang ketat ini kan tidak menguntungkan, kebijakan uang ketat. Artinya BI mesti menurunkan suku bunga, Pak? Ya saya pikir jangan terlalu ini juga lah, paranoid lah terhadap masalah inflasi sehingga mengorbankan pertumbuhan. Pertumbuhan ini kan penting. Betul. Kita kan kalau juga menciptakan lapangan kerja gitu. Mas Suryo, kalau kita mengenjot ekspor kan ada beberapa komoditas yang juga tidak di tangan kita anunya. Untuk mengatakan kita genjot sebesar-besarnya. Sawit misalnya masuk ke Eropa
di situ dikenakan tarif barier yang begitu besar. Padahal itu termasuk andalan, bukan? Tapi bagaimana kalau kebijakan menyangkut membantu industri hilir seperti nikel? Nikel itu produk jadinya itu dibandingkan kalau kita mengekspor bahan mentahnya itu hampir 8 kalinya. Iya. Jadi kita untuk produk-produk yang seperti ini yang menciptakan nilai tambah yang luar biasa, kemungkinan meningkatnya ekspor, harus kita dukung. Kalau perlu dengan kebijakan subsidi bunga, gitu loh. Pak Kalau Sofyan, saya melihatnya begini ya, memang kita harus jelas dengan pemerintah Bank Indonesia ini bagaimana range daripada yang kita inginkan untuk menstart rupiah ini. Kita mau bermain di mana? Ya, apakah main antara 12.500 sampai 13.000 misalnya, atau antara 12.000 sampai 12.500. Jadi supaya kita semua tahu menghitung. Dengan kondisi seperti ini sebenarnya Yang kita bilang ya, supaya ekonomi kita juga bergerak cepat itu memang kalau Bank Indonesia tentu saya pikir salah pada saat dia menaikkan bunga, pada saat kita menurunkan subsidi ya, itu menurut saya kurang tepat. Tapi yang kedua juga sebenarnya juga pemerintah sekarang kesempatan juga untuk menggenjot sebanyak mungkin uang fiskal kita, uang daripada anggaran pembangunan kita itu untuk masuk ke pasar. Jangan belanja pemerintah harus lebih banyak. Ya, gitu dan ya, sehingga menggerakkan ekonomi dan orang ada tenaga beli untuk belanja juga. Terlebih sekarang ini ketika gempuran dari luar makin besar. Sebab itu tidak banyak hubungannya dengan dolar, itu lebih banyak. Artinya pemerintah mesti lebih efektif dalam memanfaatkan kebijakan fiskal, Pak ya, untuk menjadi stimulus. Ekonomi supaya tetap mengambang. Ya. Contoh kita tidak jual dolar itu kan rakyat kecil semua tidak tahu, yang kita tahu kan pasar-pasar biasa tradisional itu kan. Tapi kalau kembali soal berapa sih range dolar yang sekarang ini favor untuk kita gitu? Kalau saya melihat range-nya, kalau sudah melihat sekarang ini ya mungkin antara 12.500 sampai 13.000. Kita harus terima itu. Pak JK kemarin mengatakan 12,5 ya kalau tidak salah ya. Jadi ya Sama, karena di belakang Pak JK ada Pak Sofyan. Jangan-jangan Pak Sofyan yang belakang Pak JK. 12.500 lah itu. Harus dijaga di range segitu ya. Dan itu APBNP kemudian akan mungkin sampai di posisi Kalau di range itu tidak demam hitung turun naik lah ya suhunya. Dan kita bisa bermain juga asal 5% bawah atas itu, saya pikir kita sudah bisa bermain itu, dan kita selalu ada risikonya itu di dalam menghitung harga pokok daripada barang-barang komoditas bahan baku kita yang kita harus import. Itu selalu terjadi lah. Tapi jangan naiknya turunnya itu terlalu gonjang. Jadi orang berspekulasi berlebih-lebihan ya sebenarnya tidak perlu. Pak Sofyan, pertanyaan awam saja. Sekarang kita mau supaya pemerintah melakukan belanja, lalu kemudian proyek. Kan uangnya kita belum tahu nih seperti apa. Sudah tersedia untuk tahun ini sampai akhir tahun atau bagaimana sebetulnya? Kan kita sudah melihat budget kita yang kuartal keempat yang begitu banyaknya itu kan semua banyak sekali yang belum dipakai. Betul. Ini akan bisa dikeluarkan, ya kan? Sedangkan ini sudah tinggal 2 minggu. Dan itu sudah disarankan kepada pemerintah, kepada Wakil Presiden Pak Sofyan? Ya sudah, dan ini memang sudah sempat digenjot. Tapi sekarang itu juga setelah itu ada APBNP-nya itu yang harus cepat digenjot dalam kuartal-kuartal pertama ini supaya betul-betul tahun depan ini kita bisa cepat. Tapi memang masalah kita handicap parlemennya mau setujui nggak APBNP itu cepat. Iya. Ya kan? Itu maksud saya kalau kita bersepakat kan masalah. sebenarnya ya kan sekarang kita sudah dapat kira-kira berapa? 8 triliun tambahan daripada kenaikan minyak. Betul. Ini menurut saya kan bisa, kalau ini nggak bisa dikeluarkan karena kita belum disetujui APBNP-nya, kita yang disetujui untuk cuma belanjanya, ya APBN yang lama kita ya. setuju, dan itu aja dipercepat. Jadi itu harus menunggu Januari sampai kemudian pembahasan dulu dengan DPR ya. Semoga DPR-nya lebih kondusif ya kalau gitu. Pak Sofyan, terima kasih. Pak Sofyan harus ada acara lagi. Terima kasih sudah hadir di The Headlines. Ya. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.